Oke. Nah, jadi adik-adik lihat kucing ini pindah dari radius terluar ke radius paling dalam, sehingga kalau adik-adik ingat, maka momentum sudut dari sistem ini akan mengalami perubahan, ya kan? Nah, sehingga kita perlu cek bagaimana momentum sudut ini berubah ketika kucing ini berada di posisi yang berbeda. Nah, maka pertama kita coba tuliskan hukum kekekalan momentum sudut. Oke. Jadi momen inersia sistem di awal, atau saya tulis kayak begini dulu, momentum sudut sistem di awal. Oke. Momentum sudut itu vektor, jadi kita tulis pakai notasi vektor sama dengan momentum sudut final dari sistem ini. Oke. Nah, kemudian ada dilihat, karena kalau kita pilih sumbu rotasi dari cincin ini sejajar dengan sumbu X, jadi adik-adik asumsikan si sumbu rotasi ini tepat sejajar dengan sumbu Z, maka bidang rotasi ini adalah bidang XY, kan ya? Sehingga vektor rotasinya itu hanya satu arah saja, yaitu ke arah Z saja. Oke? Kalau adik-adik pakai aturan tangan kanan, maka rotasi dari si piringan ini arahnya keluar dari bidang, dan keluar dari bidang itu adalah sumbu Z tadi. Oke? Karena kita pilih sumbu rotasi itu sejajar dengan sumbu Z. Oke? Sampai situ bisa dipahami dulu, adik-adik? Sampai situ bisa dipahami dulu? Bisa, Pak. Saya. Oke. Nah, kemudian adik-adik lihat momentum sudut sistem di awal itu adik-adik bisa tuliskan sebagai momentum sudut dari si piringan ditambah dengan momentum sudut dari kucing. Oke? Sehingga adik-adik bisa tuliskan kalau begitu I omega, I dari cincin, ya kan? Dikali omega, omega mana? Omega cincin di awal, ya kan? Ditambah I kucing. Kita anggap kucingnya sebagai partikel, oke? Dikali omega kucing di awal sama dengan I cincin di akhir, tapi momen inersia cincin tidak berubah karena yang pindah tempat kucing saja. Jadi yang posisinya terhadap sumbu rotasi berubah itu hanya kucing. Nah, tapi omega cincin ini akan berubah sehingga kita kasih nama ini omega cincin di akhir final. Kemudian momen inersia kucing akan berubah. Jadi momen inersia kucing kita kasih keterangan kayak begini. I dan F, awal dan akhir.
omega kucing dikali dengan omega kucing di akhir. Oke? Ini saya bikin. Oke. Nah, kira-kira kayak beginilah. Nah, setelah itu adik-adik tinggal substitusikan semua yang diketahui. Oke? Kita coba cek momen inersia cincin berapa ya? Momen inersia cincin bisa kita hitung sebenarnya. Saya buka halaman baru dulu, kita hitung momen inersia kucing. Momen inersia cincin. Saya taruh di sini. Perhitungan momen inersia cincin. Kalian kita belajar menghitung momen inersia. Momen inersia cincin sama dengan integral R kuadrat dm. Kemudian kalau kita asumsikan sebaran massa cincin ini homogen, oke, nggak ada keterangan di soalnya. Kita asumsikan aja homogen, maka ini bisa kita tulis sebagai, adik-adik perhatikan dm ini bisa kita ganti dengan rho dv. Mana rho? Rho dv. Kemudian untuk kasus homogen, untuk sebaran massa homogen dalam kurung rho konstan, ya kan? Kita dapat menuliskan I cincin ini sebagai, ada dilihat rho ini bisa kita keluarkan dari integral, kita butuh yang ini malah. I cincin rho ini bisa kita keluarkan dari integral kita taruh di sini rho-nya. Oke. Kemudian ada dilihat mungkin batas-batas integral ini mesti kita pilih supaya kita mencakup seluruh bagian benda. Tapi karena cincin ini kalau kita asumsikan dia tipis sekali, jadi dia sebenarnya cuma berupa permukaan yang punya jari-jari terluar dan jari-jari terdalam. Sehingga sebaran massa kita itu bukan tersebar di volume lagi, tapi di permukaan saja. Sehingga adik bisa ganti ini sebagai dA. Oke. Kemudian rapat massa ini untuk 2 dimensi, untuk permukaan, orang biasanya pakai simbol sigma kayak begini. Oke. Jadi rho ini kita ganti dengan sigma, massa persatuan luas. Oke. Sama dengan, nah jadi lihat batas integral ini mesti kita pilih supaya mencakup seluruh bagian luas cincin. Oke, cincin ini dibatasi oleh lingkaran berjari-jari R1 dan lingkaran berjari-jari R2. Nah, maka adik-adik lihat, kalau begitu, kalau saya punya, kita coba gambar sistem koordinat. Saya mau
demonstrasikan ke adik-adik cara menentukan DA ini. Sebenarnya momen inersia cincin ini adik-adik bisa lihat di katalog, di Halide Resnik mungkin ada, atau di internet juga mungkin ada, tapi saya coba demonstrasikan aja supaya adik-adik bisa lihat. Misalkan ini sumbu X, ini sumbu X, kemudian ini sumbu Y, oke. Kemudian misalkan kita punya lingkaran kayak begini. Lingkaran ini nggak usah pakai warna. Saya kasih warna hitam. Nah, kayak begini kira. Atau sumbu-sumbu ini saya geser dikit. Nah, kita punya lingkaran kayak begini misalkan. Oke. Nah, kalau adik-adik perhatikan, elemen luas di lingkaran ini bentuknya akan kayak begini kira-kira. Kalau saya gambar garis bantu, nah kayak begini. Oke. Kemudian kita tambahkan lingkaran satu lagi. Sebentar, ini kita atur supaya bentuknya persis lingkaran. Nah, kira-kira kayak begini. Kemudian adik-adik anggap, misal sudut yang ini, nah sudut yang ini, itu adalah sudut theta, misal. Tapi karena kita mau mencari elemen luas di lingkaran, kita kasih nama ini sudut yang kecil sekali, atau d theta. Jadi sudut ini adalah d theta. Oke. Kemudian jarak dari pusat lingkaran menuju ke ke elemen luas. Elemen luasnya saya beri warna mana pensil. Nah, elemen luas yang mau kita perhatikan tuh yang ini, yang saya arsir ini. Oke. Ini adalah elemen luas. Oke. Ini adalah elemen luas. Saya kasih tanda di sini. Nah, ini adalah elemen luas. Yang besarnya adalah DA. Oke. Nah, Dede lihat elemen luas ini bentuknya itu segi empat, tapi ada dua sisi yang lengkung kan ya. Nah, tapi kalau kita anggap sudutnya kecil sekali, maka elemen luas ini juga akan kecil sekali. Sehingga panjang dari tebal dari elemen luas ini, atau panjang yang kecil ini saja, nah, panjang yang kecil ini saja, itu bisa kita kasih nama sebagai DR. Ya. Artinya selisih jari-jari lingkaran yang hitam dengan yang merah, yang dalam saya kasih warna merah aja. Oke, kayak begini. Selisih antara jari-jari lingkaran yang warna hitam dengan yang warna merah. Jadi kalau yang merah itu R, yang hitam DR. Oke. Nah, maka elemen luas ini adik-adik bisa tulis sebagai panjang ya, DR, dikali lebar. Lebarnya itu adalah panjang busur, oke, yang lengkung ini.
Dan panjang busur ini adik-adik bisa hitung lewat R dikali d theta. Oke. Nah, sehingga adik-adik peroleh kalau begitu elemen luas untuk lingkaran itu diberikan oleh R dr d theta. Oke. Nah, kemudian ini kita substitusikan ke sini. Jadi dA ini kita ganti dengan R dr d theta. Nah, kayak begini kira-kira. Ya. Nah, sehingga integralnya itu akan menjadi 2 kali. Kita tambahkan integral satu lagi. Oke. Yang pertama integral terhadap R dari 0, cincin kita masanya tersebar dari R1 sampai R2, jadi dari R1 sampai R2. Oke. Kemudian theta itu dari 0 sampai 2pi, supaya membentuk satu lingkaran penuh. Oke. Nah, gini kira-kira. Nah, ini saya pindahkan dulu ke sini. Nah, oke. Nah, integralnya sehingga akan kita lakukan 2 kali. Pertama terhadap R, kemudian terhadap theta. Nah, R ini bisa saya gabungkan ke sini aja. R kuadrat kali R kan R pangkat 3. Sehingga ini sama dengan sigma dikali, adik-adik lihat kita integralkan dulu terhadap R. Kita integralkan dulu terhadap R. Maka yang ini, integral terhadap R ini, hasilnya adalah, apa kira-kira? 1/4 R pangkat 4. Ya kan? Kemudian kita substitusikan, batas-batas. Nah, saya tulis kayak begini. Kita substitusikan batas-batas dari R sama dengan R1. R sama dengan R1 sampai R2. Oke? Nah, maka adik-adik dapat ini sama dengan 1/4 R2 pangkat 4 dikurangi R1 pangkat 4. Oke? Tapi 1/4 yang ini sebenarnya bisa saya keluarkan ke sini saja. Oke? Toh dia konstanta. Sehingga yang ini bisa saya ganti sebagai, kita ganti dengan R2 pangkat 4 kurangi R1 pangkat 4. Oke. Nah, R2 dan R1 itu masing-masing bilangan konstan, sehingga bisa keluar dari integral ini. Sehingga yang kita integralkan terakhir itu tinggal integral d theta saja. Oke. Integral d theta ya theta. Kemudian masukkan batas-batas 0 sampai 2pi, hasilnya ya 2pi. Sehingga kita dapat ini sama dengan 1/4 pi R2 pangkat 4 kurangi R1 pangkat 4 dikali 2pi. Jadi ada pengali 2pi di sini. Oke? Bisa dipahami ya? Kemudian karena sebaran masanya konstan, kita ganti simbol ini dengan sigma, karena sebaran masanya di permukaan bidang, maka sebaran massa yang konstan ini bisa kita hitung dari total massa si cincin dibagi dengan total luasnya dia.
Dan ini mesti sama dengan masanya adalah 8 kg. Oke. Luasnya adalah berapa kira-kira? Pi, luasnya adalah pi dalam kurung R2 kuadrat, ya kan? Dikurangi R1 kuadrat. Oke. Ini adalah sigma. Nah, kemudian saya bisa substitusikan ini ke sini. Kita substitusikan sigma ke sini. Sorry. Kita substitusikan sigma ke sini. Adik-adik bisa lihat di katalog sebenarnya, tapi saya coba demonstrasikan aja biar adik-adik lihat cara menentukan batas-batas integralnya. Nah, kayak begini kira-kira. Oke. Kemudian R2 pangkat 4 kurangi R1 pangkat 4, itu saya bisa tulis lagi menjadi R2 kuadrat kurangi R1 kuadrat dikali dengan R2 kuadrat plus R1 kuadrat. Nah, sehingga R2 kuadrat kurangi R1 kuadrat bisa dicoret, maka kita peroleh ini sama dengan 1/2 pi, mana pi, dikalikan dengan M, kemudian dikali dengan R2 kuadrat plus R1 kuadrat. Nah, ini momen inersianya cincin. Oke. Kemudian ini kita substitusikan ke sini. Jadi momen inersia cincin sekarang diketahui. Oke. Kemudian omega cincin dan omega kucing di awal, oke, itu juga diketahui, yaitu 8 radian per detik ini. Oke. Nah, Pak, bagaimana dengan momen inersia kucing? Momen inersia kucing, adik-adik tinggal hitung menggunakan masanya kucing. Saya tulis di bawah ya. Momen inersia kucing bisa kita ganti dengan massa kucing dikali dengan posisi awalnya dia kuadrat. Posisi awal dia di awal, posisi di awal adalah R2. Oke. Jadi di awal dia ada di R2. Sehingga M dikali R kuadrat. R-nya adalah R2. Oke. Dikali dengan omega kucing di awal. Omega kucing di awal sama dengan omega cincin di awal. Yaitu sama-sama 8 radian per detik. Jadi ini bisa kita ganti dengan 8 radian per detik. Oke. Ini 8 radian per detik, omega cincin di awal, omega kucing di awal juga 8 radian per detik. Nah, kemudian yang di ruas kanan, I cincin tidak berubah. Yang berubah adalah momen inersia kucing, karena dia sekarang dekat ke sumbu rotasi, sehingga momen inersia kucing sama-sama tetap mr kuadrat, tapi R-nya itu kita ganti dengan R1. Sekarang dia ada di jari-jari terdalam. Nah, dikali dengan omega kucing di akhir. Dan karena kucing ini setelah berpindah, dia duduk diam aja, maka harusnya dia berotasi terhadap si sumbu rotasi berbarengan dengan cincin, sehingga omega cincin di akhir dan omega kucing di akhir juga sama nilainya. Oke? Sehingga saya bisa tulis ini sebagai, saya bisa modif persamaannya menjadi kayak begini. Ini saya kasih kurung.
dikali dengan omega sistem. Sistem itu adalah cincin dan kucing di akhir. Oke. Nah, udah diketahui semua. Oke. Adik-adik tinggal ubah formula ini sehingga kita peroleh omega sistem di akhir. Sebentar, adik-adik. Omega sistem di akhir itu akan sama dengan yang ruas kiri ini, oke, dibagi sorry. Saya tulis kayak beginilah. Ini saya pindah ke sini. Dibagi dengan ini. Nah, oke. Nah, kita peroleh omega sistem di akhir. Nah, dari omega sistem di akhir ini, kemudian adik-adik bisa hitung energi kinetik. Energi kinetik di akhir adalah apa? Kita kasih nama K saya taruh di sini, K di akhir, oke, K sistem di akhir itu sama dengan setengah momen inersia sistem, oke, dikali omega sistem akhir kuadrat. Oke. Nah, setelah itu, adik-adik tinggal hitung energi kinetik sistem di awal, diketahui semua, kemudian tinggal diselisihkan. Oke? Bisa dipahami ya? Nanti adik-adik coba substitusikan angka-angkanya. Omega sistem kinetik, energi kinetik di akhir adalah sekian. Oke? Kemudian kita bisa hitung energi kinetik sistem di awal, karena omega di awal diketahui kan ya. Setelah itu kita peroleh selisih energi kinetik. Selisih energi kinetik ini adalah perubahan energi kinetik yang diminta di soal. Delta K berarti sama dengan K di akhir kurangi K di awal. Oke? Nanti adik-adik coba substitusi sendiri angka-angkanya. Gitu kira-kira. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Bisa dipahami, adik-adik? Bapak maaf, Ya. boleh lihat yang sebelumnya yang hitung DA-nya, Pak? Hitung DA, nah ini. Makasih, Pak. Sebentar ya. Oke, ada Pak. Makasih, Pak. Oke. Yang lainnya ada pertanyaan? Kira-kira? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan kira-kira?
Kalau enggak, kita coba lihat nomor lain. Nomor berapa misalkan? Berikutnya nomor 5 misalkan bagian B. Kalau adik-adik lihat, saya copy soalnya. Kita pindahkan ke sini. Nah, adik-adik bisa lihat soalnya? Bisa, Pak. Saya, adik-adik lihat pada gambar ditunjukkan sebuah silinder dengan massa 2 kg yang dapat berputar pada sumbu utamanya. Sumbu utamanya itu ini, yang diberi keterangan rotation axis ini. Jadi dia melalui sumbu utamanya si silinder. Oke. Beberapa gaya yang bekerja pada silinder besarnya adalah F1 6 Newton, F2 4 Newton, F3 2 Newton, F4 5 Newton, kemudian R 5 cm dan R kapital 12 cm. Kemudian sudut relatif tiap gaya terhadap silinder tidak berubah saat silinder berputar. Jadi arah dan besar keempat gaya ini selama dia bekerja ya segitu-segitu aja. Oke, tidak mengalami perubahan besar maupun arah. Oke. Jadi keempat gaya ini konstan. Bekerja terus dengan magnitud dan arah yang sama. Tentukan besar dan arah percepatan sudut silinder tersebut. Nah, Dede lihat ada beberapa gaya bekerja di silinder ini, sehingga kita bisa hitung berapa resultan torsi yang dialami oleh silinder ini. Jadi kita akan hitung resultan torsi. Mana tahu? Nah, ini. Resultan torsi itu sama dengan apa kira-kira? Ada 4 gaya yang bekerja, oke, sehingga kita butuh menghitung resultan torsi, dan ini mesti sama dengan momen inersia dari si silinder, oke, dikali dengan percepatan sudut yang dihasilkan. Oke? Nah, kurang lebih kayak begini. Nah, tapi lagi-lagi adik-adik, kalau adik-adik pilih sumbu rotasi ini sebagai sumbu Z dari sistem koordinat Kartesius, maka rotasi yang akan kita perhatikan itu hanya rotasi satu komponen saja, yaitu rotasi yang arah vektornya sumbu Z saja. Oke? Nah, sehingga kita nggak perlu lagi notasi vektor dari hukum 2 Newton untuk si silinder ini. Jadi kita cukup pakai tau saja. Oh, kita pilih sumbu rotasinya sejajar dengan sumbu X. Oke? Sehingga kalau adik-adik lihat, F1, F4, F2 maupun F3 itu hanya akan mengakibatkan rotasi yang vektornya adalah vektor yang mengarah either ke sumbu Z atau ke negatif Z saja. Oke? Nah, sehingga alfa ini juga nggak perlu kita beri notasi vektor lagi. Oke? Kemudian sigma tau ini kita bisa tentukan, adik-adik lihat, yang berkontribusi terhadap torsi itu pertama gaya 1. Oke? F1, kemudian adik-adik kalikan dengan tempat dia bekerja. Dia bekerjanya pada posisi R diukur dari sumbu rotasi. Dan dia bekerjanya tegak lurus terhadap posisi tempat bekerjanya si F diukur dari sumbu rotasi. Sehingga ini sebenarnya adik bisa tulis R dikali F sin theta. Theta-nya adalah sudut yang dibentuk antara
vektor posisi gaya tersebut dengan arah gaya. Oke. Dan karena arah gaya tegak lurus terhadap vektor posisi, maka sin ini sudutnya adalah 90 derajat. Oke. Kemudian adik-adik lihat F1 itu mengakibatkan rotasi, dan ini kita udah hitung. F4 kalau F4 terakhir aja. Kalau kita lihat F2 sekarang, F2 juga mengakibatkan rotasi, mengakibatkan ada torsi. Oke. Dan F2 arahnya juga tegak lurus terhadap posisinya dia diukur dari sumbu rotasi. Sehingga kita bisa tulis R2 juga sama. Bukan R2. F2 juga sama. R dikali F2 sin 90 derajat. Tapi kalau adik-adik bandingkan, F1 dan F2 itu akan mengakibatkan rotasi ke arah yang berlawanan. Sehingga kalau kita pilih counterclockwise atau arah berlawanan dengan putaran jarum jam sebagai positif, maka torsi oleh F2 adalah negatif. Oke. Kemudian sekarang kita coba hitung kontribusi torsi oleh F3. F3 itu menyebabkan rotasi pada arah berlawanan dengan putaran jarum jam sehingga negatif juga dia. Oke. Torsi yang dia hasilkan adalah F3 dikali dengan R, tapi R kecil. Oke. Kemudian F3 juga bekerjanya tegak lurus terhadap vektor posisinya dia, sehingga ini sin 90 derajat juga. Oke. Nah, terakhir F4. F4 kontribusi torsinya itu tidak ada. Mengapa? Karena F4, kalau adik-adik lihat, arahnya itu sejajar dengan vektor posisinya dia. Sehingga adik-adik akan mengalihkan R dikali F4, kemudian dikali dengan sin 0 derajat. Sin 0 derajat, dan ini 0 juga. Jadi gaya yang keempat itu tidak memberi kontribusi pada rotasi. Oke. Nah, sehingga kita bisa tulis baris berikutnya. Suku yang keempat di ruas kiri nggak perlu kita tulis lagi, toh dia 0. Kemudian sin 91, jadi ini kita nggak perlu tulis juga. Nah, sehingga kita dapatkan persamaan ini. Oke. Nah, dari sini adik-adik kemudian bisa hitung alfa berapa. Oke. Maka kita peroleh alfa kalau begitu sama dengan ini dibagi momen inersia dari silinder. Oke. Nah, momen inersianya adik-adik bisa lihat di Halliday-Resnick. Atau di internet ada beberapa sumber yang menuliskan momen inersia silinder pejal. Ini silindernya nggak ada bolong ya. Kalau dia diputar di sumbu utamanya dia. Oke. Nah, adik-adik tinggal substitusikan angka-angka tersebut. R diketahui, R kecil juga diketahui, F1, F2, F3 diketahui, I adik-adik bisa tentukan. Adik-adik bisa tentukan pakai integral kayak tadi, atau adik-adik bisa lihat di katalog. Oke. Nah, karena kita pilih counterclockwise sebagai positif dan clockwise sebagai negatif, maka kalau alfa ini adik-adik peroleh negatif, berarti silinder ini berputarnya clockwise. Oke. Kalau adik-adik dapat alfa positif, berarti silinder ini berputar counterclockwise. Oke.
Tapi kalau adik-adik cek pakai aturan tangan kanan, sebenarnya counterclockwise itu adalah arah Z positif, karena kita pilih sumbu rotasi tadi adalah sumbu Z. Oke? Kemudian searah putaran jarum jam itu sebenarnya adalah Z negatif. Oke? Gitu kira-kira. Sampai sini bisa dipahami, adik-adik? Sampai sini bisa dipahami? Ada pertanyaan dulu nggak? Bapak berarti buat yang arah percepatan sudut silindernya tadi pakai yang nilai alfanya negatif atau positif itu? Betul. Alfa, adik-adik tinggal tentukan alfanya negatif atau positif. Kan sebenarnya kalau adik-adik bisa pilih, kalau adik-adik perhatikan gambar ini, kita kan sebenarnya bisa pilih sumbu yang ini. Misalkan saya gambar sumbu kayak begini. Nah ini kita pilih sebagai arah dari sumbu Z, Z positif. Oke? Nah, maka kalau adik-adik pakai aturan tangan kanan, adik-adik genggam pakai tangan kanan, ini sumbu Z. Oke? Kemudian lihat arah lengkungan 4 jari selain ibu jari. Oke? Maka rotasi yang berlawanan dengan putaran jarum jam itu arah Z positif kan ya? Kemudian searah dengan putaran jarum jam itu Z negatif. Oke? Jadi untuk menentukan vektor dari alfa arahnya, adik-adik cukup lihat alfa ini positif atau negatif. Oke? Jadi nanti tinggal substitusi angka-angka ini, cek alfa negatif atau positif. Oke? Positif itu berarti vektor rotasinya searah dengan Z positif. Oke? Yang berarti bahwa silindernya berputar berlawanan dengan putaran jarum jam. Kemudian kalau alfa negatif, itu berarti vektor percepatan berlawanan dengan Z positif. Atau silindernya berotasi searah putaran jarum jam. Oke? Bisa dipahami ya? Bisa dipahami kah? Bisa, Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Pak, mau nanya, sebenarnya untuk rumus dari sigma tau kan sebenarnya emang dari sananya kan udah RF sin theta kan ya, Pak? Cuma yang saya bingung, maksudnya sin theta itu dapetnya dari mana ya, Pak? Kenapa semua dari lengan gaya tersebut pakainya sin? Oh, oke. Kenapa pakai sin? Ya, Oke. maksudnya untuk bisa disimpulkan kayak gitu saya masih Oke. belum tahu caranya gimana gitu. Oke. Sebentar. Saya kasih lihat ini dulu. Kita coba lihat pelan-pelan. Ini kelihatan adik-adik? Terlihat, Pak. Terlihat ya? Adik-adik lihat, bayangkan benda yang kuning ini sebagai benda padat. Oke? Benda padat ini terbaring di bidang XY. Kemudian adik-adik paku di sumbu Z. Sumbu Z ke arah mana kira-kira? Keluar bidang. Keluar bidang kan ya? Nah di sumbu Z itu kita paku si bahan ini. Sehingga kalau bahan ini bisa berotasi, berotasinya akan terhadap sumbu Z saja. Oke? Bisa dipahami ya? Jadi kalau kita lihat penggambaran 3 dimensi ya, kayak begini kira-kira. Ini benda yang kuning terbaring di bidang XY, kemudian sumbu Z-nya tuh. Oke? Bisa dipahami sampai sini? Tapi sekarang kita lihat dari atas, sehingga sumbu Z-nya nggak kelihatan, kan ya?
Bisa dipahami ya? Sampai di situ kebayang? Bayang, Pak. Kebayang ya? Nah, sekarang kamu bayangkan kayak begini. Misal di salah satu bagian dari benda padat ini saya berikan gaya. Misalkan di titik hitam ini. Oke? Di titik hitam ini adalah salah satu posisi di benda padat, dan di titik hitam ini saya berikan gaya F, arahnya ke sini yang warna hijau ini. Oke? Kemudian kita tandai posisi dari titik hitam ini. Ingat, titik hitam ini adalah posisi tempat bekerjanya si gaya F. Oke? Posisi dari titik hitam ini kita tandai pakai panah biru. Diukur dari sumbu rotasi. Oke? Kemudian vektor posisi dari titik hitam ini atau vektor posisi dari tempat bekerjanya si gaya kita beri nama sebagai vektor R. Oke? Ingat, R diukur dari sumbu rotasi. Oke? Sampai situ bisa paham? Bisa, Pak. Saya. Nah, sekarang kamu coba perhatikan. F ini, kalau begitu saya bisa uraikan menjadi dua komponen. Ada komponen yang tegak lurus terhadap R, kita kasih nama FT ini. Kemudian ada komponen yang sejajar dengan R, kita kasih nama FR. Oke? Sampai situ oke dulu? Oke, Pak. Oke ya. Nah, sekarang coba kamu selidiki. Dari dua komponen ini, FT dan FR, mana yang akan berkontribusi terhadap rotasinya si benda padat? Yang FT, Pak. FR akan berkontribusi nggak kira-kira? Enggak. Enggak, kan ya? Hanya FT saja. Oke? Nah, kalau kamu perhatikan, misal kita definisikan sudut yang dibentuk antara komponen yang sejajar dengan R dengan F sebagai V. Oke, kita kasih nama sudutnya sebagai V. V ini adalah sudut yang dibentuk antara F dengan arah dari vektor posisi R. Vektor posisi R ini kan sebenarnya arahnya bisa kita buat perpanjangan kayak begini, kan ya? Ya enggak? Oke. Sehingga kita bisa bilang sudut yang dibentuk antara F dengan R itu adalah V ini. Betul nggak? Sampai situ bisa dipahami dulu? Bisa, Pak. Saya. Nah, sekarang kamu lihat. Yang berkontribusi terhadap torsi, terhadap rotasi, itu hanya F yang tegak lurus terhadap R ini saja. Itu catatan pertama. Nah, catatan kedua, kamu bayangkan kalau F ini diterapkannya tepat di sumbu rotasi, jadi R sama dengan 0. Akan ada rotasi nggak? Nggak ada. Nggak ada, kan ya? Ya nggak? Sehingga saya bisa bilang, penyebab rotasi, oke, apapun itu, dia mesti bergantung pada dua hal. Pertama, gaya yang diterapkan. Yang kedua, di mana gaya tersebut diterapkan. Ya enggak? Sampai situ oke dulu? Oke. Jadi penyebab rotasi itu ditentukan oleh dua hal. Gaya dan di mana gaya tersebut diterapkan. Oke? Nah, sehingga kita bisa definisikan besaran bernama torsi. Oke? Yang dia menjelaskan mengapa atau apa sebab sebuah benda berotasi. Mirip dengan waktu kita mendefinisikan gaya. Oke? Penyebab dari momentum benda berubah itu adalah sebuah entitas yang kita sebut sebagai gaya. Nah, sekarang kita buat definisi yang mirip-mirip, tapi untuk gerak rotasi. Penyebab rotasi terjadi atau penyebab perubahan kecepatan sudut benda itu karena sesuatu, dan sesuatu itu kita sebut sebagai torsi. Dan penyebab rotasi ini mesti bergantung pada dua hal. Pertama, gaya, dan di mana gaya tersebut diterapkan. Nah, sehingga saya bisa definisikan torsi ini sebagai posisi di mana gaya diterapkan dan gaya itu sendiri. Tapi ingat,
yang mengakibatkan ada rotasi itu hanya komponen gaya yang tegak lurus terhadap R. Jadi sebenarnya torsi ini bisa saya tulis sebagai R dikali dengan Ft ini. Oke? Sampai situ oke dulu? Oke, Pak. Oke ya. Nah, kalau kamu lihat definisi sudut kita, sudutnya didefinisikan di sini, maka apa hubungan Ft dengan F kira-kira? Kita bisa tulis Ft sama dengan F dikali apa? Sin theta. Sin theta. Ya enggak? Iya. Dengan theta, bukan theta di sini, phi. Dengan phi V. adalah sudut yang dibentuk antara siapa dengan siapa? F dengan sumbu Z. bukan sumbu Z. F dengan R, ya enggak? Oh iya, tapi FR itu dia maksudnya R itu sejajar sama sumbu Z nggak sih, Pak? Enggak, sumbu Z Pada kan kondisi ini. keluar dari bidang. Di gambar ini sumbu Z Oh. keluar bidang, ya kan? Oke. FR ini adalah komponen dari F yang sejajar dengan R, sehingga FR ini arahnya searah dengan R, kan ya? Ya enggak? Ya. Berarti kita bisa bilang phi ini adalah sudut yang dibentuk antara F dengan R, betul nggak? Ya. Ya kan? Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Nah, itu dari situ datangnya sin. Oke? Sampai situ bisa dipahami? Bisa. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Kalau enggak, kita coba soal yang lain. Kita kembali ke sini. Soal berikutnya, nah kita coba soal yang ada grafik lah ya, biar adik-adik latihan membaca grafik. Misalkan nomor 3. Nomor 3. Nomor 3, saya kopikan ke sini. Nah, ini udah kelihatan adik-adik? Sudah kelihatankah? Sudah, Pak. Oke. Nah, adik-adik lihat ini. Adik-adik ada gambar cakram, kemudian ada gambar sumbu rotasinya. Adik-adik lihat sumbu rotasinya itu berjarak H diukur dari titik tengah. Oke? Dan sumbu rotasi ini tegak lurus terhadap si cakram. Oke? Nah, sekarang ada dilihat, kita diberikan kurva posisi H ini, atau posisi si sumbu rotasi, diukur dari titik tengah cakram. Oke? Dan ingat catatan tadi bahwa sumbu rotasi ini, ada dia bisa lihat dari gambar, dia tegak lurus terhadap si cakram. Makanya ada simbol tegak lurus di situ. Oke? Nah, sekarang ada dia lihat grafik yang paling kanan. Kalau H sama dengan 0, itu berarti sumbu rotasi ini berada di mana kira-kira? Kalau H sama dengan 0. Pusat cakram ya? Pusat cakram, betul. Berada di pusat cakram. Kalau cakram ini homogen sebaran masanya, maka pusat cakram ini akan bertindak sebagai titik apa? Pusat massa. Titik pusat massa, betul. Sehingga saya bisa bilang bahwa momen inersia cakram untuk H sama dengan 0 adalah momen inersia cakram
bila sumbu rotasi tegak lurus cakram, oke, dan melalui titik pusat massa cakram. Tapi kita kasih warning di sini dengan catatan sebaran massa cakram adalah homogen. Karena kalau dia nggak homogen, titik pusat massanya nggak akan tepat di tengah situ. Oke? Sampai sini bisa dipahami dulu? Sampai sini bisa dipahami adalah Kak Dedek? Bisa, Pak. Nah, sehingga IA ini bisa kita tuliskan sebagai, Adik-adik lihat, IA itu adalah momen inersia cakram bila H sama dengan 0. Jadi IA ini sebenarnya I, tapi ketika sumbunya melalui titik pusat massa. Oke? IPM, I pusat massa. Oke? Dan dia diberikan nilainya 0,05 kg per meter kuadrat. Nah, sekarang Adik-adik lihat, ada satu data lagi diketahui, yaitu IB. IB itu saat H sama dengan 0,2 meter dan nilainya 0,15 kg meter kuadrat. Nah, kalau Adik-adik perhatikan, sumbu rotasi kalau H sama dengan 0 dan sumbu rotasi kalau H sama dengan 0,2 itu adalah dua sumbu rotasi yang saling sejajar. Ya enggak? Oke? Bisa dipahami, Adik-adik? Saya tulis ini. Sumbu rotasi ketika H sama dengan 0 dan sumbu rotasi ketika H sama dengan 0,2 meter, oke, adalah dua sumbu rotasi yang saling sejajar. Nah, maka Adik-adik bisa gunakan teorema sumbu sejajar. Gunakan teorema sumbu sejajar. Teorema sumbu sejajar bilang apa ke Adik-adik? I momen inersia benda di momen inersia benda yang sumbunya melalui sebuah titik. Oke, kita kasih nama I aja. Itu sama dengan momen inersia benda bila diputar terhadap sumbu yang sejajar tapi melalui pusat massa, oke, ditambah dengan apa? ML kuadrat. Massa total dari si objek dikali dengan L kuadrat. L ini apa? Jarak antara kedua sumbu yang sejajar, ya kan? Salah satu melalui pusat massa, salah satu melalui titik lain. Oke? Bisa dipahami? Nah, kita bisa terjemahkan persamaan ini sebenarnya sebagai I di B, ya kan? Sama dengan momen inersia benda kalau dia diputar terhadap pusat massa dan pusat massanya itu ada di H sama dengan 0, berarti I pusat massa ini adalah IA. Ya enggak? Plus massa total dari si cakram dikali L kuadrat. L-nya itu adalah jarak antara kedua sumbu ini. Oke? Jarak antara kedua sumbu ini ya 0,2. Oke? Jadi kita ganti ini dengan 0,2 meter kuadrat. Oke? Nah, maka Adik-adik bisa peroleh kalau begitu M akan sama dengan apa? IB kurang IA, ya kan? Dibagi dengan 0,2 meter kuadrat. IB dan IA diketahui, nah Adik-adik dapat massa dari cakram kan ya?
Bisa dipahami sampai sini? Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Bisa, Saya, Pak. ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada Maaf Pak, boleh pertanyaan? dijelaskan ulang Pak itu bisanya sembunyinya sejajar? Kenapa? Itu sembunyinya sejajar, tahunya dari mana ya Pak? Taunya dari mana? Adik-adik lihat, ini kan ada gambar cakram. Taunya dari gambar ini. Ada gambar cakram, kemudian ada sumbu rotasi. Sumbu rotasi ini, adik-adik lihat ada gambar tegak lurus terhadap permukaannya cakram kan ya? Berarti sumbu rotasi ini tegak lurus terhadap cakram. Kemudian, adik-adik lihat, H itu adalah jarak dari sumbu rotasi ini terhadap titik tengah dari cakram. Sampai situ paham dulu? Paham Pak? Paham ya? Nah, sekarang adik-adik lihat, kita diberi dua data, IA. IA itu adalah momen inersia dari cakram bila sumbu rotasi ini, si aksis di gambar ini, jaraknya adalah 0 diukur dari titik tengah. Oke? Bisa dipahami? Bisa Pak. Kemudian IB itu adalah momen inersia si cakram bila sumbu rotasi ini berada pada jarak H sama dengan 0,2 meter diukur dari titik tengah. Berarti kan sumbu rotasi untuk IA dan sumbu rotasi untuk IB itu adalah dua sumbu rotasi yang sejajar, kan ya? Ya enggak? Bisa dipahami sampai situ? Bisa dipahami sampai situ? Berarti dilihatnya dari gambar A bukan dari grafik yang B itu ya Pak? Dari gambar A. Dari gambar A kita tahu bahwa IA dan IB itu adalah momen inersia untuk sumbu rotasi yang sama, garis yang sama, cuman digeser-geser, dipindah-pindah. Kalau garis lurus ini, aksis ini, kita pindahkan tepat melalui titik tengah, maka momen inersia si cakram adalah IA. Tapi kalau garis ini kita geser ke jarak 0,2 meter dari titik tengah, maka momen inersianya akan menjadi 0,15. Oke? Jadi aksis ini ketika dia di 0,2 meter, dengan aksis ini ketika dia di 0 meter, adalah dua garis yang saling sejajar, kan ya? Iya Pak. Ya kan? Bisa dipahami ya? Bisa Pak. Terima Saya. kasih Pak. Tapi memang mereka akan mengakibatkan rotasi yang berbeda. Kalau aksis ini tepat melalui titik tengah, adik-adik bisa bayangkan rotasinya kan ya? Tapi kalau dia ada di 0,2 meter, maka titik tengah ini akan berotasi terhadap si sumbu rotasi. Oke? Makanya momen inersianya juga jadi berbeda. Oke? Tapi kedua sumbu tetap saling sejajar. Oke? Bisa dipahami sampai situ? Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Nggak apa-apa. Kalau ada yang nggak paham, tanya. Kita diskusikan. Supaya jadi paham. Ada pertanyaan lagi? Pak, kalau Ya. misalkan IA sama dengan IPM itu rumus tetap, Pak. Kenapa? Yang IA sama dengan IPM itu rumus tetap atau Enggak, gimana? lihat gini. Kalau ini kita taunya dari grafik. Ada lihat. Kalau cakram ini sebaran masanya homogen, pusat masanya ada di mana? Kira-kira. Kalau sebaran massa dari cakram ini homogen,
pusat masanya akan berada di mana? Menurut adik-adik? Tengah, Pak. Di titik tengah, kan ya? Oke. Nah, sekarang coba cek titik tengah itu ketika H sama dengan berapa? 0, Pak. Ketika H sama dengan 0. Nah, sekarang ketika H sama dengan 0, momen inersia dari cakram ini adalah IA. Ya enggak? Sementara H sama dengan 0 itu adalah titik pusat massa. Berarti IA ini adalah momen inersia bila benda tersebut diputar terhadap sumbu rotasi yang menembus titik pusat massa dan tegak lurus terhadap si cakram. Betul nggak? Sehingga saya bisa tulis IA ini adalah I pusat massa. Ya nggak? Momen inersia bila benda tersebut diputar terhadap sumbu yang melalui titik pusat massa dan tegak lurus terhadap cakram. Betul nggak? Betul atau enggak? Ada. Betul, Pak. Betul ya? Nah, maka saya tulis IA ini berarti adalah IPM atau momen inersia si cakram bila diputar terhadap sumbu rotasi yang menembus titik pusat massanya. Oke? Bisa dipahami? Bisa dipahami, adik-adik? Iya, Pak. Saya. Nah, maka karena IA ini adalah I pusat massa, maka kita bisa gunakan teorema sumbu sejajar untuk mengetahui hubungan antara IA dengan IB. Oke. IB itu adalah momen inersianya si cakram bila diputar terhadap sumbu rotasi yang tegak lurus terhadap si cakram dan berada pada H 0,2 meter. Dan dia sejajar dengan sumbu rotasi yang melalui pusat massa. Sehingga kita bisa gunakan teorema sumbu sejajar ini untuk mencari hubungan antara IB dan IA. Oke? Nah, dari hubungan ini kita bisa hitung M berapa. Karena IB dan IA diketahui. Oke? Diketahui dari grafik dan dari soal. Dan dari teks soal. Oke? Bisa dipahami sampai situ, Adik-adik? Bisa, Pak. Saya, ada pertanyaan lagi nggak? Nggak harus yang ini, Adik-adik boleh tanya yang sebelumnya juga nggak masalah kalau ada yang belum paham. Ayo, nggak apa-apa. Kalau ada yang belum dipahami ya kita diskusikan. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Oke, satu soal terakhir. Kita coba lihat, karena waktu kita tinggal 10 menit, kita coba lihat soal terakhir. Nomor berapa yang muat dalam 10 menit? Nah, kita lihat nomor B1 deh. Bagian soal nomor 1. Adik-adik lihat ini, sekalian belajar menafsirkan bunyi soal. Saya snapshot. Kemudian kita taruh di sini. Duplikat. Nah, Dedek lihat ini. Bumi berputar pada porosnya sekali tiap hari. Dan mengelilingi matahari selama setahun, yaitu 365/4 hari. Oke. Hitunglah kecepatan sudut rata-rata bumi. A berputar pada porosnya. B mengelilingi matahari. Anggap arah putaran bumi sebagai arah positif perubahan posisi sudutnya. Nah, gimana tuh? Adik-adik coba cek. Kita jawab dulu yang A. Ini yang A.
kita mau hitung kecepatan sudut rata-rata, bumi pada peristiwa bumi berputar terhadap porosi. Oke? Nah, bagaimana menghitung kecepatan sudut rata-rata? Omega, saya kasih nama omega AVG, average, rata-rata maksudnya. Yes. Oke. Omega rata-rata sama dengan perubahan posisi sudut, oke? Perubahan posisi sudut delta theta dibagi rentang waktu perubahan posisi sudut tersebut, ya kan? Sama dengan apa? Kalau dalam satu hari, adik-adik, dalam satu hari berarti delta theta ini adalah 2pi kan ya? 2pi radian. Kemudian delta T-nya adalah satu hari. Satu hari. Oke. Nah, kita tinggal menerjemahkan satuan hari ini ke detik. Sehingga adik-adik bisa tulis satu hari kalau disalin ke detik, itu dia adalah 1 dikali 24 dikali 3.600. Oke. Satu hari ada 24 jam, 1 jam ada 3.600 detik. Maka adik-adik dapat berapa ini kira-kira? Kalkulatrice. Dua kali pi dibagi 24 oke, sekitar 7,27 radian per detik. 7, saya pakai simbol kayak begini deh. Approximately 7,27 radian per detik atau per second. Oke? Sampai sini bisa dipahami? Kemudian yang B, berapa kecepatan sudut rata-rata bumi mengelilingi matahari? Oke. Nah, ini sama lagi. Cuman sekarang yang kita perhatikan adalah buminya ketika mengelilingi matahari. Oke. Kalau dia mengelilingi matahari dalam 1 tahun, sudut yang ditempuh oleh si bumi ya 2pi radian juga. Oke. Tapi rentang waktu yang dia butuhkan untuk menyapu sudut sebesar 2pi mengelilingi matahari itu adalah 1 tahun. Oke. Nah, 1 tahun ini mesti kita ganti ke detik. Oke. Berarti kita akan ganti 1 tahun itu 365/4 hari. 365/4 hari. Oke. Kemudian 1 hari ada 24 jam, jadi kali 24, 1 jam ada 3.600 detik.
Sehingga kita bagi ini, kita peroleh sekitar, adik-adik, yang pertama tadi ini ada kali dengan 10 pangkat min 5. Ini ada 10 pangkat min 5. Sorry. Yang ini kita peroleh sekitar 2 kali 10 pangkat min 7 radian per detik. Oke. Nah, ini adalah kecepatan sudut rata-rata bumi waktu dia berotasi terhadap porosnya dan kecepatan sudut rata-rata bumi untuk peristiwa dia mengelilingi matahari dalam 1 tahun. Dan karena peristiwanya periodik, jadi kita bisa hitung kecepatan rata-rata ini dengan mengambil 1 kali revolusi penuh. Oke, 1 kali dia mengelilingi matahari saja. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, mau nanya Pak. Ya. Tadi kenapa Pak delta tetanya sama dengan 2 pi rad? Oke, yang mana? Yang A atau yang B? Sorry, ini B. Kedua-duanya boleh Pak. Dua-duanya. Nah, yang A, adik-adik bayangkan kayak begini. Ini bumi. Oke. Kemudian adik-adik rotasikan terhadap sebuah sumbu. Sumbunya kayak begini. Bumi kan sumbu rotasinya enggak ada inklinasi dikit. Oke. Kemudian dia berputar kayak begini kira-kira. Nah, kayak begini kira-kira dia berputar. Oke? Bisa dipahami, adik-adik? Nah, kalau adik-adik taruh 1 titik, misalkan kita gambar sebuah titik di permukaan bumi, oke? Kita kasih warna hitam. Titik ini tadinya ada di sini. Adik-adik bayangkan, waktu bumi ini udah melakukan 1 kali rotasi penuh, titik ini akan berada di mana? 1 kali rotasi penuh itu hari berikutnya berarti. Rentang 1 hari, titik ini akan berada di mana? Kalau posisi awalnya di sini, kemudian adik-adik selidiki besoknya, titik ini akan ada di mana? Akan ada di posisi yang sama. Ya kan? Nah, kalau adik-adik selidiki, selama 1 hari itu, titik ini udah mengelilingi sumbu rotasi dengan sudut sebesar 2 pi. Ya enggak? Adik-adik kebayang? Titik ini kan akan bergerak melingkar mengelilingi sumbu rotasi karena dia ada di satu bagian permukaan bumi, kemudian buminya berotasi terhadap sumbu. Jadi adik-adik bayangkan titik hitam ini akan bergerak melingkar mengelilingi sumbu rotasinya bumi. Sampai situ bisa kebayang? Bisa Pak. Bisa ya? Nah, kalau waktunya 1 hari itu berarti bumi melakukan 1 kali rotasi penuh. Berarti gerak melingkar yang dilakukan oleh titik ini itu adalah 1 keliling. 1 keliling lingkaran. 1 keliling lingkaran itu sudutnya berapa? 2 pi. 360 Pak. Iya, 360 derajat atau 2 pi radian. Sehingga delta theta yang ditempuh oleh titik ini adalah 2 pi radian dan dia tempuh itu dalam waktu 1 hari. Oke? Bisa dipahami? Bisa Pak. Nah, bagaimana yang B? Yang B itu sekarang peristiwanya beda lagi. Ini misalkan saya gambar lintasannya bumi ketika mengelilingi matahari. Kita asumsikan lintasannya itu perfect berbentuk lingkaran. Oke? Kemudian
Ini buminya. Oke. Dia bergerak mengelilingi matahari. Nah, ini matahari ada di sini. Walaupun nah, Dede bayangkan jarak matahari ke bumi cukup jauh lah ya. Ini buat ilustrasi aja. Ini gambar agak-agak dekat. Nah, itu matahari di situ. Nah, Dede bayangkan, kalau bumi mengelilingi matahari selama 1 tahun, berarti dia akan kembali lagi ke titik semula, kan ya? Nah, waktu dia mengelilingi matahari, dia udah menyapu sudut sebesar 2pi. 2pi juga, ya kan? Jadi kecepatan sudut bumi mengelilingi matahari itu delta tetanya adalah 2pi radian, dan kejadian itu berlangsung selama 1 tahun. Oke? Habis itu adik-adik tinggal konversi supaya tahun ini menjadi detik. Oke? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke. Nah, itu mungkin adik-adik buat hari ini. Oke, kalau ada pertanyaan nanti, ujian ya, tanggal 15 ya. Nanti kita bisa diskusikan di tutorial berikut lah. Oke? Nah, itu mungkin buat hari ini. Terima kasih atas perhatiannya adik-adik. Terima kasih. Selamat melanjutkan ke kegiatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Meetingnya ya. Makasih, Pak.